Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang menguasai alam semesta, zat yang selalu memberikan kita kenikmatan kesehatan, waktu luang, rezeki, dan yang paling besar adalah kenikmatan iman dan Islam, yang insya Allah karena kenikmatan iman dan Islam itulah kita dipertemukan di hari ini, di pagi ini, di hari Senin, seperti biasa pukul 5.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam acara kajian muslimah dan dakwah Baiti Janati di Soldah TV. Teriring doa semoga sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah bagi junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagi seluruh umatnya hingga akhir zaman. Apa kabar sahabat semua? Terima kasih sudah hadir di kajian pagi ini. Teriring doa semoga sahabat soldah semuanya senantiasa Allah berikan keberkahan hidupnya dan dimudahkan segala aktivitasnya, dan semoga mudah-mudahan ya Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah hadir baik di ruang Zoom kami maupun di ruang YouTube kami. Semoga Allah karuniakan ya kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa hadir dalam kajian-kajian majelis ilmu, yang salah satunya adalah kajian rutin Muslimah dan dakwah Baiti Janati yang diselenggarakan setiap Senin pagi pukul 5.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini saya Lili Saik insya Allah akan memandu acara ini hingga selesai. Diharapkan partisipasi aktif dari sahabat soldah semua, baik yang ada di ruang Zoom kami maupun di ruang YouTube kami. Silahkan untuk menuliskan gitu ya pendapatnya ataupun pertanyaan-pertanyaannya, dan silahkan juga untuk men-share kajian ini agar kita semua mendapatkan pahala jariah, dan semoga kehadiran sahabat semua serta partisipasi aktifnya dan juga share kajian ini kepada yang lain menjadikan amal soleh dan insya Allah akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Baik sahabat solda, marilah kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kali ini seperti biasa saya akan dibersamai oleh Ustazah Rima, dan nampaknya Ustazah Rima sudah hadir di ruang Zoom kami, dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Rima, apa kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Lilis. Alhamdulillah, biiznillah, sehat. Nah, Teh Lilis ya, alhamdulillah. sehat juga. Alhamdulillah, insya Allah Ustazah. Alhamdulillah Allah karuniakan sampai saat Amin. ini sehat, sehingga insya Allah ya kita semangat nih untuk Insya Allah. membersamai sahabat soldah semua dalam membahas ya kajian-kajian yang pastinya ini sangat penting untuk kita dan sangat bermanfaat ya. Insya Allah setiap kajian ini akan memberikan imun ya, booster vitamin gitu ya, yang akan mengiringi langkah sahabat soldah semua nih Ustazah dengan ilmu-ilmu yang nanti akan Ustazah sampaikan. Terima kasih Ustazah sudah setia hadir membersamai kami. Teriring doa semoga Ustazah senantiasa sehat dan ilmu-ilmunya insya Allah ya Allah karuniai sebagai amalan soleh dan pahala jariah. Insya Allah akan memperberat timbangan amal kebaikan Ustazah di hadapan Allah. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, ya Rabbal Alamin. Hatur Baik nuhun. Ustazah, tema kita hari ini mewujudkan profil remaja pembangkit umat. Nah ini kalau bersama Ustazah ini kan kita memang temanya remaja ya Ustazah. Ini kalau Ya, tema remaja harus
harus on, harus semangatnya tuh seperti semangat remaja ya. Insya Allah kalau saya lihat Ustazah semangatnya sudah sama dengan semangat anak-anak remaja ya. Insya Amin, Allah. sama. Sama Teh Lilis juga ya. Amin, Harus saling amin. menularkan. Betul, siap, siap, insya Allah. Nah, Ustazah ini sebagai pembuka ya, sebelum Ustazah memaparkan ilmunya, ini memang Ustazah, apalagi ya di kondisi kita saat ini, kondisi kaum muslimin, terkhusus juga di negeri ini yang kita sedang menghadapi ya banyak problem, banyak kendala yang ya bisa dibilang nih kurang baik-baik saja gitu ya Ustazah, membutuhkan ya sebuah pemikiran, sebuah semangat untuk bisa merubah kondisi saat ini menjadi kondisi lebih baik. Nah, setiap berbicara perubahan, tentu pasti kita juga ingin melibatkan atau pikiran kita itu tertuju ya pada remaja, karena memang mereka adalah harapan umat ya, di mana usia-usia mereka itu adalah usia-usia emas, penuh dengan semangat gitu ya, penuh dengan energi gitu ya, dan juga segala potensi gitu ya yang dimiliki remaja ini ya tentu harus kita pikirkan gitu ya, harus kita fokuskan juga bagaimana mereka bisa menjadi harapan kita gitu ya, bisa sesuai ya, melibatkan diri, berkontribusi untuk bisa menjadi remaja positif gitu ya. Remaja positif, remaja yang bisa berkontribusi dalam arah perubahan. Karena maka remaja disebut sebagai agen perubahan gitu ya. Nah, namun Ustazah gitu ya, Islam sudah menunjukkan ya, memberikan jalan kepada kita seperti apa seharusnya jalan perubahan itu. Agen perubahan itu merujuk kepada siapa? Tentu kan seharusnya remaja ini idolanya mereka itu adalah ya Rasulullah SAW, juga para sahabatnya gitu ya. Di kalangan sahabat itu juga banyak di generasi remaja yang luar biasa sebetulnya bisa terlibat aktif dalam perubahan. Namun di saat ini Ustazah di sistem kapitalis sekuler ini kita mesti ya mengakui ya banyak PR gitu. Ada remaja-remaja kita yang mungkin tidak satu dua tapi banyak yang mengidolakan itu bukan kepada Islam, bukan kepada Rasulullah, tapi kepada figur-figur yang ini gitu ya sangat mengkhawatirkan, figur-figur fiktif gitu ya atau figur-figur yang halu gitu ya atau hal-hal yang membuat mereka ya sekedar viral gitu ya atau sekedar memang seru-seruan gitu ya tanpa memberikan makna. Nah, kita khawatir ya kalau dengan kondisi seperti itu bagaimana nih gitu ya. Harapan kita kepada remaja itu bisa terwujud gitu. Nah, mungkin Ustazah bisa sampaikan di kajian pagi ini untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita bagaimana nih itu ya mendidik remaja agar sesuai dengan harapan umat Islam. Baik, Ustazah sudah tidak sabar lagi mendapatkan ilmu dari Ustazah, maka kami persilahkan. Tafadhali Ustazah. Ya, jazakillah khairan Teh Lilis ya. Baik, kita akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, sebagaimana yang tadi sudah diawali disampaikan oleh Teh Lilis, insya Allah hari ini kita akan membahas berkenaan dengan masalah pemuda atau remaja ini. Saya kadang menyebutnya remaja, kadang pemuda ya, seperti itu. Sudah terlihat share screen-nya? Iya, Ustazah. Sudah ya. Nah, judulnya ya mengenai mewujudkan profil remaja pembangkit umat ya. Nih, Masya Allah ya Teh Lis, memang meskipun kita sudah ibu-ibu gitu ya, tetapi memang semangat itu harus ya sama ya dengan para pemuda begitu ya. Nah, terlebih lagi di pundak kita sebagai seorang ibu juga eh, ada tugas ya, ada kewajiban untuk mendidik, menyiapkan ya
para pemuda sesuai dengan apa yang dituntun, sebagaimana apa yang dituntut dan dituntun ya oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bismillah ya, ini karena apa namanya menjadi problem yang sangat apa penting ya untuk kemudian difahami oleh para orang tua ya dan tak terkecuali oleh kita sebagai seorang ibu ya. Baik. Nah, ini ya kita akan lihat dulu. Biasanya kan kalau kita mikir ya, terdorong untuk mikir harus dihadapkan dulu dengan masalah ya, Teh Lilis ya. Jadi kalau hidupnya tenang-tenang aja gitu ya, biasanya itu agak-agak malas gitu ya untuk berpikir ya. Tetapi kalau kita dihadapkan pada permasalahan, apalagi permasalahan itu pelik, ditambah lagi kalau makin pelik gitu ya, itu pasti akan membuat sebuah dorongan kita untuk berpikir tentang jalan keluar. Seperti itu ya, alamiahnya begitu. Nah, kalau kita perhatikan realitas ya yang terjadi ya atau problem-problem yang terjadi baru-baru ini begitu ya. Eh, Tentu saja yang masih hangat itu adalah aksi unjuk rasa ya. Teh Lilis kemarin itu kan Iya. cukup apa namanya menyita perhatian ya, menyita perhatian kita ya. Karena ini aksi unjuk rasanya eh, berkesinambungan gitu ya beberapa hari gitu ya dari tanggal 28 ya di awali dengan demo buruh besar-besaran kemudian ada apa namanya ada kejadian yang tragis begitu ya apa terlindasnya salah satu supir ojol ya yang kemudian berakibat apa memunculkan demo-demo lanjutan seperti itu. Nah, ini yang kemudian terjadi. Nah, demo itu kan atau aksi unjuk rasa itu tidak dilakukan kecuali ada sesuatu yang ingin disampaikan kan seperti itu ya. Tidak Iya. ada aksi, ada aksi ada reaksi gitu kan seperti itu. Nah, tak lupa juga saya sampaikan di sini juga apa namanya kondisi saudara kita di Palestina ya. Ini sudah 64.000 yang meninggal seperti itu. Nah, ini pun juga bisa jadi luput ya dari perhatian kaum muslimin ya, wabil khusus para pemudanya gitu. Nah, padahal mereka saudara-saudara kita di Gaza ya, di Palestina, ya saudara kita ya, yang kita juga punya kewajiban untuk mengetahui bagaimana kondisi saudara kita di sana. Nah, ini adalah sekelumit ya kondisi umat saat ini. Kalau boleh disimpulkan, kondisi umat ini terpuruk, lemah, dan juga rusak begitu ya. Nah, itu. Nah, untuk remaja ya, maka problem yang menimpa dan dilakukan, jadi tidak hanya menimpa remaja saat ini tuh, tapi dilakukan juga. Jadi remaja itu sudah baik sebagai objek juga subjek ya saat ini tuh dalam menimbulkan masalah begitu ya. Nah, ini baru sedikit juga ya, saya kumpulkan ya, Teh Lilis dan juga Sobat Solda. Yang pertama tentu yang selalu dibahas, rasanya kalau pas bagian remaja ini saya membahas ya dalam kajian Solda ini udah berapa kali ya saya membahas tentang pergaulan remaja gitu ya Teh Lilis ya. Ya, tapi kita kan dalam menyampaikan, dalam upaya menyadarkan itu nggak boleh bosan-bosan begitu ya, Iya. seperti itu. Nah, kalau makin sering diungkap, makin sering dibahas, itu kayak jadi udah langsung apa namanya terekam, terekam seperti itu. Mudah-mudahan juga utuh ya menyimak ya kajian soldahnya sehingga tidak hanya masalah yang terekam, tapi juga solusi begitu ya. Nah, ini kalau apa namanya dari uh, data di Indonesia itu apa namanya minat membaca itu masih rendah ya. Makanya banyak yang jarang jarang gitu membaca dari awal sampai akhir. Makanya ilmunya sepotong-sepotong gitu ya. Nah, jadi problem remaja saat ini tuh ya pergaulan bebas ya. Ini termasuk di dalamnya itu ada LGBT, narkoba, kriminalitas dan lain-lain ya, termasuk juga bullying ya atau kekerasan atau perundungan. Kemudian juga alih-alih menggunakan memanfaatkan teknologi, ternyata ada juga yang justru terperosok ke dalam game online, kecanduan game online gitu ya kemudian juga terjerat judi online begitu, itu kan juga sudah menimpa remaja ya. Bagaimana
Judi online satu lagi apa ya? Pinjol ya, pinjol, pinjaman online Iya. ya. Nah, eh, beberapa waktu yang lalu begitu ya, dari data yang saya cari ya, yang saya dapatkan, pelaku pinjol itu pun juga remaja begitu ya. Salah satunya dipakai untuk apa? Membeli tiket tiket konser gitu ya. Hmm. Kan war tiket itu loh sekarang kan yang lagi apa namanya lagi happening gitu ya. Jadi kalau berhasil dapat war tiket itu wah kebanggaan gitu ya. Nah, kemudian ada fangirling, fanboying ya ini mungkin ya juga banyak istilah-istilah ya sekarang itu ya. Ini fangirling itu ya fan girl. Jadi apa namanya eh, seorang wanita atau gadis yang ngefans ya kepada seseorang gitu ya atau sesuatu karena bisa jadi yang menjadi apa namanya fans orang girl itu adalah Barbie misalnya gitu kan. Nah, itu kan boneka ya seperti itu. Sampai atau zaman saya kecil mah Hello Kitty ya, Teh Lilis. Iya. Hello Kitty gitu ya. Sampai kalau ada apa namanya gambar itu ya mau di eh, apa kertas surat dulu mah ya, terus pensil, bolpen, ya, tempat pensil dan seterusnya dikumpulin begitu ya. Nah, itu fangirling atau fanboying ini melewati batas begitu ya. Sampai tidak hanya sekedar kagum tapi juga udah menjadi apa mengikuti ya tanpa memfilter lagi gitu yang diikuti ya itu benar apa salah gitu ya dalam pandangan agamanya yaitu Islam. Kemudian juga zina. Ini sudah ada juga ya sudah lama juga ini sering dibahas sexual consent ya. Tidak dikatakan zina ketika hubungan seksual itu dilakukan atas persetujuan masing-masing. Nah, itu ya. Nah, di kampus-kampus ya yang waktu apa namanya booming ya tentang seksual consent ini kan juga di kampus-kampus gitu ya. Jadi ngeri banget kan sekarang itu banyak apa namanya kejadian ya pelaku seks bebas itu ya para mahasiswa, mahasiswi naudzubillah, tsumma naudzubillah. Semoga anak keturunan kita, anak-anak kaum muslimin itu dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Dan Hmm. kemudian juga aborsi ya. Ini menjadi 11-12 begitu ya. Hmm. Dari zina ini pasti eh, ketika terjadi kehamilan umumnya aborsi begitu ya. Kemudian bodily autonomy gitu ya. Apa namanya hak atau hak otonomi badan kita ya. Terserah badan kita mau diapain gitu. Ini kan ngeri banget gitu ya. Padahal yang membuat badan kita seperti ini, alhamdulillah diberikan sehat, itu kan siapa penciptanya? Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian muncul sebuah pemikiran ya atau gagasan bodily autonomy begitu ya. Nah, ini kan juga menjadi sebuah hal yang ada di tengah-tengah remaja kita dan kemudian juga child free ya. Apa ber tidak menginginkan ya pernikahan itu eh, ada anak gitu ya. Kemudian whitehood ya, whitehood ini apa menunda pernikahan gitu dengan banyak apa alasan gitu ya atau argumen. Kemudian yang tidak kalah juga di kalangan remaja itu adalah adopsi paham moderasi beragama sehingga banyak yang kemudian para remaja, tak terkecuali remaja Muslim itu memandang bahwa semua agama benar, semua agama baik. Jadi gak usahlah kemudian terlalu fanatik katanya gitu ya. Jangan menganggap Islam itu agama yang satu-satunya agama yang benar. Padahal dia lupa bahwasanya Allah bilang inna dinna indallahil Islam kan seperti itu. Nah, dan lain-lain. Jadi inilah problem remaja saat ini yang pembahasannya itu nggak habis-habis begitu ya. Nah, kita akan lihat akar masalah remaja ya atau pemuda itu apa. Jadi yang tadi saya sebutkan itu kan kalau di list lagi ya, kalau di list lagi itu kan apa namanya itu akan malah masih banyak ya, masih banyak banget begitu ya. Nah, tetapi apa kita akan apa namanya kalau kita berpikir secara mendalam ya, secara komprehensif maka kita akan sampai kepada akar masalah remaja tersebut apa. Nah, jadi proses berpikir terhadap berbagai masalah itu harus sampai menemukan akar masalah, Teh Lilis. Karena kalau nggak nyampe akar masalah, ya permasalahannya nggak akan tuntas gitu, atau penyelesaian masalah tersebut nggak akan tuntas gitu. Ibarat kita mau menghadapi pohon yang rusak gitu ya.
Nah, kita itu potongin bedahannya, potongin batangnya, gitu ya. Padahal ternyata yang rusak akarnya, gitu. Ya, bagaimanapun apa namanya, bagaimanapun juga, ya ketika akar ya, suatu pohon itu udah rusak, udah nggak punya harapan untuk apa menjadi pohon yang baik lagi. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, apa akar permasalahan remaja ya? Yang pastinya adalah bermuara ya atau apa namanya? Kembali kepada satu hal, yaitu dominasi serangan pemikiran atau ide atau paham sekulerisme kapitalis gitu ya ke dunia Islam begitu ya. Ini dunia Islam itu yang seperti apa ya begitu. Nah, ini juga eh, para pemuda Muslim ini banyak yang tidak ya tidak atau belum memahami sejarah apa namanya sejarah agamanya gitu ya dari mulai pertama kali agama Islam diterima oleh Rasulullah SAW di Gua Hiro sampai kemudian hari ini gitu ya itu banyak yang belum belum mengkaji itu Teh Lilis. Nah, sehingga apa ya tidak punya gambaran seperti apa dulu ya saat dunia ini, nah saat dunia Islam itu ada gitu, itu nggak punya gambaran. Makanya untuk punya gambaran yang harus ya harus mengkaji begitu ya, harus tolabul ilmu Islam seperti itu. Nah jadi dalam perkembangannya ya dunia Islam yang sempat ya menjadi trendsetter negara-negara di dunia gitu ya selama 1.300 tahun begitu ya. Kemudian akhirnya tunduk ya kepada dominasi serangan pemikiran sekulerisme dan ide sekulerisme ini itu sebetulnya munculnya baru-baru aja. Kalau Islam mah sudah muncul sejak apa namanya tahun 610 ya, 610 Masehi pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama. Kalau ide sekulerisme itu lahir pada masa kebangkitan Eropa, yaitu masa Renaissance. Itu berarti abad ke-18 tuh Teh Lilis. Begitu ya. Jadi sebetulnya lebih dulu Islam yang ada di bumi ini atau di dunia ini, begitu ya. Nah, tujuannya apa? Kalau kita eh, apa namanya menyadari bahwa ini ada yang salah nih di dalam pemikiran para remaja sekarang sehingga melahirkan banyak sekali problem. Ya, problem-problem yang tadi saya sebutkan kan itu berkenaan dengan masalah aktivitas mereka ya, yang berkenaan dengan masalah perbuatan mereka. Nah, perbuatan itu pasti dipengaruhi oleh pemahaman. Nah, kenapa pemahaman mereka itu melahirkan banyak kemaksiatan, banyak kerusakan? Nah, berarti ada pemahaman yang salah. Nah, pemahamannya inilah yang kemudian tadi ya berasal dari sekulerisme, dari luar Islam. Nah, dan pemikiran atau ide sekularisme kapitalis masuk ke benak pemuda ya atau dengan kata lain masuk ke dunia Islam itu kan tidak otomatis tetapi ada upaya yang dilakukan oleh apa tadi ya penjajah Eropa gitu ya yang notabene mereka itu adalah musuh-musuh Islam ya nanti belajar lagi sejarah deh gitu ya kenapa saya katakan musuh-musuh Islam karena memang ada kaitannya dengan eh, dunia Islam pada waktu itu yang sedang berjaya gitu. Nah, mereka tidak ingin Islam tetap berjaya gitu ya. Nah, tujuannya apa sih gitu ya? Penjajah Eropa pada waktu itu ya, menyebarkan pemikiran sekulerisme kapitalis ke dunia Islam yang pada akhirnya juga menimpa pemuda, ya tidak lain agar pemuda Islam tidak lagi memahami ajaran Islam yang benar, yaitu Islam kafah. Begitu. Dan buktinya memang sudah kita lihat, sudah kita saksikan banyak kaum pemuda ya, pemuda Muslim yang nggak paham ajaran Islam yang benar. Kenapa dikatakan Islam yang benar? Ya karena apa? Karena saat ini tidak bisa dipungkiri, ya Islam sudah turun secara kafah. Nah inilah kebenarannya. Islam sudah turun secara kafah. Islam sudah sempurna. Islam sudah turun secara apa utuh ya. Nah, dampaknya apa dari serangan pemikiran sekulerisme kapitalis itu ke dunia Islam? Nah, ini ya yang kemudian kita harus sering ngajak ya diskusi para pemuda-pemuda kita gitu ya. Suruh mikir gitu kan. Coba sekarang eh, kalian lihat, eh, misalnya ya ada kejadian seorang yang dia itu, mohon maaf ya,
ada peristiwa beberapa waktu yang lalu kan, dia itu seorang penghafal Quran tapi kemudian dugem. Nah, ini kan menjadi sebuah kayak kontradiksi ya. Ini kenapa? Nah, itu tuh bisa jadi bahan diskusi dengan remaja-remaja kita. Coba, apakah Islam memperbolehkan hal seperti itu? Begitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian lanjut ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya potensi kebangkitan para pemuda terkikis, terdistorsi, dan redup gitu ya. Jadi, sudahlah, kita sih jalanin aja lah, hidup ini makin susah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah ya, jadi potensi kebangkitan yang sebetulnya melekat pada diri pemuda karena memang pemuda itu adalah agent of change ya, agen perubahan, apa energinya masih apa namanya Teh Lis? Kalau energi mah masih besar gitu ya, seperti itu gitu ya. Daya analisisnya juga insya Allah masih tajam gitu ya, walaupun tergantung ini juga ya, maklumat atau informasi ya yang dia dapat gitu ya. Nah, tapi begitulah ya, dampak dari serangan pemikiran ke sekulerisme itu, potensi kebangkitan para pemuda terkikis, ya, terdistorsi dan akhirnya redup. Nah, remaja Islam tidak lagi bangga. Nah, ini kan dampak berikutnya, remaja Islam tidak lagi bangga dengan ajaran Islam. Nah, mereka mengatakan bahwa Islam itu identik dengan jadul, dengan kuno, ya, kaku dan mereka lebih tertarik ya mengembangkan iptek, modernisasi dan globalisasi gitu ya. Ya tanpa kemudian mengkaitkannya dengan agama begitu. Bahkan saya pernah mendengar dalam satu talk show ya yang mewawancarai salah satu inilah ya peserta champion gitu ya. Dari penjelasannya itu apa ya disimpulkan itu memisahkan ya bagaimana mempelajari agama dan mempelajari ilmu dunia gitu. Nah, padahal ya yang semestinya itu tidak bisa dipisahkan ya. Nah, sehingga nanti sebetulnya kalau kita bahas tentang masalah pendidikan dalam Islam itu tuh menyatukan gitu ya antara apa ilmu-ilmu keduniaan dengan ilmu Islam. Artinya Islam itu menjadi asas ya, menjadi standar dalam menilai ya ilmu-ilmu ilmu-ilmu dunia yang kemudian dia pelajari. Jadi tidak ada larangan dalam Islam itu untuk mempelajari ilmu dunia, sains, teknologi dan sebagainya, justru didorong. Tetapi di mana posisi ilmu Islamnya? Nah, itu adalah di asasnya gitu ya dan juga di standarnya. Asasnya akidah, standarnya halal haram. Nah, ini yang kemudian menjadi sebetulnya PR besar ya untuk para remaja dan pemuda kita ya. Dan kalau ini terjadi, ya insya Allah kebangkitan para pemuda untuk apa terjun dalam membangkitkan umat Islam, membangkitkan kembali peradaban Islam itu adalah sebuah hal yang pasti, ya. Nah, kemudian kita akan lihat ide-ide Barat mana saja atau sebagian ide-ide Barat yang kemudian disebarkan, ditanamkan kepada para pemuda, ya. Ya terkecuali orang dewasa juga sih, ya seperti itu ya. Nah, ide-ide tersebut adalah ide liberalisasi ya. Ide liberalisasi ya, ide kebebasan ya. HAM ya, hak asasi manusia ya. Kemudian kesetaraan gender dan juga moderasi Islam. Nah, kalau kita bahas satu-satu ya, ini juga akan panjang nih, akan satu tema nih, liberalisasi satu tema ya. HAM juga, kesetaraan gender juga, moderasi Islam juga ya. Tapi eh, insya Allah di Soldah TV banyak lah ya kajian seperti ini. Cuman kalau saya hanya apa ya, membahas sedikit saja ya, yang tadi juga sebetulnya sudah. Kenapa pada akhirnya para pemuda Muslim itu ada yang memilih childhood, ada yang memilih sexual consent, ada yang kemudian melakukan bullying dan seterusnya. Ini sebetulnya berkorelasi dengan ide-ide Barat ini sudah masuk ke dalam benak mereka, kemudian mereka adopsi, lalu mereka jadikan sebagai istilahnya apa ya, pendorong mereka melakukan perbuatan-perbuatan tadi. Ya, ini ambil contoh aja Teh Lis ya, kayak paham liberalisme ya. Liberalisme itu kan
liberal plus isme ya, paham kebebasan ya. Nah, ini merupakan satu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu. Sehingga dalam hal ini individu bebas untuk beragama ya, pilih-pilih agama, keluar masuk agama. Ada kan sekarang seperti itu? Kemudian kebebasan kepemilikan gitu ya, kebebasan berpendapat ya. Kalau kebebasan kepemilikan itu ya tadi nggak cek lagi apa misalnya pengen punya banyak uang gitu ya, itu udah nggak lihat lagi perolehan kepemilikan itu dalam pandangan Islam, yang halal mana, yang haram mana gitu ya. Terjunlah terjunlah misalnya di saham, kan banyak pemuda yang terjun ke dunia saham ya, tanpa ngecek dulu sebetulnya saham itu dalam Islam, dalam ekonomi Islam itu boleh apa enggak gitu ya. Nah, itu. Kemudian kebebasan berperilaku. Nah, ini ya, kebebasan berperilaku ya tampak dari perbuatan-perbuatan yang tadi disebutin gitu ya. Dan juga kebebasan apa namanya berpendapat gitu ya, seperti itu. Jadi dia mau bicara apa saja gitu ya, dari mulai yang remeh kayak misalnya taruhlah menggunakan kata-kata yang kasar ya, bahasa binatang ya, sampai dengan em, pendapat atau pandangan yang membutuhkan pemikiran begitu ya, membutuhkan pendalaman ya, seperti itu. Kan sekarang banyak ya pemuda-pemuda itu yang cerdas gitu ya, gitu ya, Telis ya. Kalau diajak debat itu luar biasa. Saya aja kadang-kadang lihatnya speechless juga ya. Aduh, pinter pisan ya. Cuman sayangnya ya apa landasan mereka berpendapat itu lagi-lagi bukan akidah Islam begitu ya. Berdebat hanya untuk sekedar apa istilahnya challenge gitu ya. Untuk mengukur sejauh mana eh, apa ya kepintaran dia lah seperti itu ya. Nah ini kalau kita bicara akan masalah remaja. Nah dan yang kita khawatirkan ya itu adalah peradaban Barat yang memuat ya ide-ide Barat pasti ya. Peradaban itu kan kumpulan pemahaman ya. Peradaban ya itu adalah atau hadoroh itu kan kumpulan pemahaman atau kumpulan mafahim ya. Nah, itu tuh apa namanya targetnya itu adalah membendung kebangkitan pemuda Muslim, begitu ya. Ini banyak yang nggak sadar sih. Banyak kaum muslimin, pemuda-pemuda Muslim yang nggak nyadar, gitu ya, bahwasanya ketika mereka mengadopsi ide-ide tadi, ide-ide dari Barat itu, merasa dirinya itu apa teh Lilis ya, bangga ya, Ya, bangga, keren gitu ya. keren. Nah itu dia. Tiba-tiba istilah keren kok jadi ngeblank di saya ya. Bangga, merasa keren gitu kan. Sampai akhirnya ketika bisa berkuliah di luar negeri itu sebuah kebanggaan. Ini bukan berarti nggak boleh kuliah di luar negeri, tetapi lagi-lagi gitu ya. Nanti ilmu yang didapat ketika belajar di sana, nah, mau diapain tuh? Dan bagaimana tanggung jawabnya ilmu tersebut ya? Bagaimana tanggung jawab ilmu yang didapat itu terhadap Islam? Nah, itu sih sebetulnya yang jadi poinnya. Nah, kemudian jadi peradaban Barat ya, eh, yang di dalamnya itu ada ide-ide ya dari Barat itu tujuannya itu sebetulnya apa? Membendung kebangkitan pemuda Muslim, gitu ya, membendung atau menghalangi, mengubur ya kalau bahasa ininya tuh mengubur gitu. Jangan sampai udah deh ke pemuda Muslimnya dininabobokan dengan fun apa lagi yang ada Food, FF itu food ya, dan film, film. fashion dan lain sebagainya. Nah, itu udah lah dimanjain dengan begitu-begitu begitu kan. Nah, kalau orang kapitalis itu kan memanfaatkan FFF itu tuh kan untuk materi ya. Mereka senang aja ketika filmnya laku, ketika fashionnya laku, ketika funnya laku, ya funnya termasuk juga game-games ya. Nah, tapi dampak kepada pemuda Muslim itu apa? Sangat terlihat mereka itu menjadi generasi yang mager gitu ya. Ya boro-boro gitu berpikir tentang kebangkitan gitu. Ini kan satu hal yang apa ya Teh Lis, menyedihkan gitu ya seperti itu. Nah,
Jadi seperti itu, melalui pemikiran dan ide-ide yang lahir dari sistem sekuler kapitalis yang rusak dan merusak, kita udah sering ya membahas bahwa ide sekuler kapitalis ini rusak dan juga merusak, ya. Hmm. Ya, rusak ya karena tadi ya kelahiran dari sekuler itu sendiri menyalahi fitrah, memisahkan aturan agama dari kehidupan itu menyalahi fitrah. Karena fitrahnya manusia itu lemah dan butuh aturan sang maha kuat, yaitu Allah. Tapi ide sekuler kapitalis itu justru memisahkan. Nggak boleh tuh ajaran-ajaran agama itu di dilibatkan dalam kehidupan. Nah, ini kan menyalahi fitrah. Nah, kalau menyalahi fitrah kan rusak dan merusak. Ya, artinya apa? Ketika ini kemudian diadopsi, disebarkan, ya akan membuat kerusakan. Lihat saja dampak penerapan ekonomi kapitalis yang terjadi apa? Kezoliman terhadap masyarakat miskin. Begitu, jurangnya lebar banget. Begitu ya. Sampai kan banyak sekali kasus sekarang saya jadi ngeri juga, Telis. Udah yang saya baca tuh dua ya yang gara-gara ujung-ujungnya ya kekhawatiran terhadap yang ditemukan ibu dan dua anak meninggal itu loh Hmm. ya. Kemudian sebelumnya itu ada satu keluarga dikubur dalam satu liang gitu. Itu juga kan karena dalam berita itu gara-gara warisan. Anak tirinya merasa kecewa karena tidak dapat warisan. Nah itu anak tiri atau anak angkat ya lupa saya itu. Oh anak angkat ya seperti itu. Nah itu ini kan ngeri ya. Nah itu dikatakan pemikiran kapitalis sekuler, sekuler kapitalis ini rusak dan merusak. Barat hendak memandulkan potensi pemuda Muslim. Nah, mereka berupaya menjauhkan pemuda Muslim dari pemahaman Islam yang benar. Lebih dari itu, mereka hendak membendung kebangkitan Islam dengan mengikis kebanggaan pemuda Islam terhadap agamanya dan menghilangkan ruh semangat perjuangan pemuda Muslim. Ya Allah, semoga ya, Telis kita berharap ya, Hmm. anak-anak kita, para pemuda-pemuda Islam itu segera sadar ya, gitu ya. Karena mereka itu pada dasarnya cerdas gitu loh, pintar. Tinggal eh, mereka apa ini aja gitu ya diarahkan ya, diarahkan pemikirannya itu kepada pemikiran yang sahih yang benar. Nah, sehingga ya tentu saja serangan ide sekuler kapitalis ini harus dilawan. Pemuda Muslim harus dijauhkan dari ide yang rusak ini, begitu ya. Nah, di sini saya mengutip ya, ada sebuah apa namanya narasi gitu ya, bahwa pada setiap generasi ya, pada setiap generasi pemuda adalah tulang punggung yang membentuk komponen pergerakan karena mereka memiliki kekuatan yang produktif dan kontribusi yang berkesinambungan. Sehingga pada umumnya tidaklah suatu umat akan runtuh jika masih ada pundak para pemuda yang memiliki kepedulian serta semangat juang sekuat baja. Ini Hmm. Masya Allah ya, begitu ya. Ini saya dapat dari satu tulisan ya, wahai pemuda Islam bangkitlah gitu ya. Jadi Masya Allah ya, dalam setiap generasi pemuda adalah tulang punggung begitu ya. Nah, ini harus disadari ya oleh para pemuda yang membentuk komponen pergerakan. Jadi kan kalau kita ngajak pemuda untuk bergerak itu sebetulnya potensial Teh Lilis dibandingkan ngajak, mohon maaf ya, sebagian emak-emak. Sebagian. Karena jangan salah, emak-emak juga banyak yang gesit gitu ya untuk diajak dalam kebaikan ya. Sebagian gitu ya. Nah, karena apa? Pemuda itu memiliki kekuatan yang produktif dan kontribusi yang berkesinambungan. Sehingga pada umumnya tidaklah suatu umat akan runtuh. Jadi suatu umat gak akan runtuh jika pada pundak para pemuda itu masih punya kepedulian serta semangat. Nah, ini yang kita khawatirkan dari Gozul Fikr atau serangan pemikiran sekuler kapitalis ini akan membuat pemuda Muslim itu eh, apa namanya melempem gitu loh, menjadi lemah terhadap perjuangan Islam, ya. Ah, tapi buktinya kok mereka pada semangat tuh belajar lah, iya. Nah, cuman tadi itu mereka lebih memilih untuk belajar Hmm. iptek, globalisasi, modernisasi ansih gitu, ya, atau saja. Nah, begitu. Nah, ini kan yang kemudian kita sering mendengar pembajakan pemuda Muslim. Ya. Jadi, semangat pemuda yang harusnya terarah kepada kebangkitan Islam dibajak oleh ide sekuler kapitalis
menjadi semangat juga, tapi semangat memperjuangkan ide sekuler kapitalis ini kan nauzubillah min zalik begitu ya. Sedih banget begitu ya. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana sekarang pandangan Islam terhadap generasi? Nah, Islam sebagai sebuah sistem hidup ya, Islam itu tidak hanya sekedar agama, tidak sekedar agama ritual, tapi sebuah din ya atau sebuah sistem hidup. Itu sangat memperhatikan masalah pemuda dan generasi, begitu ya. Nah, Imam Syafi'i pernah berkata, "Hayatu al-fata bil, bil ilmi tuqa." Ya, ini artinya apa? Hidupnya seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Ini ya, Masya Allah ya. Jadi hayatu al-fata, hidupnya pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Jadi kalau ilmunya udah hilang, ya dalam hal ini ilmu Islamnya, ya matilah gitu ya. Mati itu dalam arti ya mati untuk bergerak, mati untuk berjuang, mati untuk bangkit kan gitu. Dan tuko ini ya takwa begitu ya. Nah, ketika ketakwaan itu tidak ada lagi pada diri pemuda Muslim, yang terjadi apa? Kan ketakwaan itu sih maknanya taat ya. Nah, jadi ketika ketakwaan atau ketaatan pada diri pemuda itu hilang, berarti yang terjadi adalah apa? Kemaksiatan. Karena lawan dari takwa adalah maksiat. Ya, seperti itu. Lawan dari takwa adalah maksiat. Maka pada faktanya kita saksikan banyak banget kemaksiatan yang kemudian dilakukan oleh para pemuda, gitu. Pemuda Muslim dalam hal ini, ya. Nah, sedemikian pentingnya posisi dan peran pemuda, ya. Sejarah telah mencatat kemenangan Islam dan kegemilangan peradaban Islam berada di tangan pemuda, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat ya kalau mengkaji sirah An-Nabawiyah gitu. Kita lihat bahwasanya eh, orang-orang ya atau mereka yang menyambut ya seruan dakwah Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalangan pemuda, begitu ya. Ataupun kita bisa ingat ya bagaimana dulu Presiden Soekarno gitu ya, yang apa yang terkenal itu berikan aku apa 1.000 apa satu pemuda yaitu ya akan membangkitkan pemuda-pemuda yang banyak lagi kan begitu ya. Nah, termasuk juga kalau kita bicara kondisi saat ini PBB ya dengan program SDGs-nya dan lain sebagainya itu pun juga ada poin ya ada salah satu ya di dalam programnya itu apa membidik kepada generasi muda begitu sehingga pada saat ini para pemuda itu ya sekitar usia belasan sampai 30 tahun begitu ya itu menjadi rebutan rebutan kepentingan-kepentingan di dunia ini dan sekaligus kepentingan ideologi-ideologi yang ada di dunia yaitu ideologi sosialis komunis, kapitalis dan tentu saja kita tidak boleh kalah ya. Kita pun juga apa harus ya menempatkan apa porsi penting untuk mengarahkan pemuda itu kepada ideologi Islam begitu ya. Nah, gitu. Mereka para pemuda yang visi hidupnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, kita sebagai orang tua pastinya merasa tenang ya menyaksikan ya anak-anak kita, pemuda-pemuda kita ya, pemuda-pemudi ini ya. Mohon maaf ya, pemudi nggak disebut, ini udah include ya pemuda ya. Ya apa namanya? Kita merasa tenang, bahagia ketika para pemuda-pemudi Islam itu sudah paham visi hidup di dunia sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul itu apa? Yaitu apa? Menjadi hamba Allah, mengabdi kepada Allah yang tidak lain adalah memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja dalam hal ini Rasulullah SAW menjadi teladan terbaik bagi kebangkitan umat. Ya, bagaimana kemudian kita tahu ya dalam sirah bagaimana kondisi Arab jahiliyah sebelum Muhammad bin Abdullah itu diangkat menjadi rasul terakhir. Ya, itu kan apa namanya kondisinya tidak lebih akhirnya atas izin Allah dengan syariat yang beliau bawa mampu ya membangkitkan umat Islam ya. Dan dalam hal ini
kebangkitan umat Islam itu terwujud dalam sebuah negara pertama di Madinah, begitu ya. Nah, ini realitas bahwasanya Rasulullah ini teladan terbaik dalam kebangkitan umat, ini menjadi pijakan bagi kita saat ini, ya, bagi pemuda pada saat ini untuk apa, apa, melakukan, ya, atau masuk dalam jalan kebangkitan umat. Nah, tiga generasi terbaik sepanjang masa, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khairun nas qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, yaitu generasi sahabat dan sahabiah. Kemudian generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in, dan kemudian generasi berikutnya, artinya generasi setelah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Ini yang dikenal sebagai ulama salaf, begitu ya. Maka kemudian mengikuti ulama salaf, ya, ya, orang-orang salaf gitu ya, terdahulu ya, berarti ya, salaf itu kan artinya terdahulu ya. Ini menjadi teladan ya bagi kita, bagi pemuda saat ini ya, setelah Rasulullah ya. Karena ketiga generasi ini tentu saja mereka meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kadang ada yang bilang gini, Teh Lilis, kan Rasulullah mah Rasul, kita mah kan manusia biasa. Ya udah, kalau gitu ikutilah sahabatnya gitu ya. Karena sahabat ini adalah orang-orang yang adil ya, ya, orang-orang dobit begitu ya dalam meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga eh, oh, dan juga sahabat ini adalah mereka yang juga dipuji ya, banyak pujian oleh Allah, juga yang pas, yang tepat untuk dijadikan sebagai profil itu apa? Ya, untuk peraih jannah siapa? Ya tentu saja orang-orang yang sudah dijamin surga, kan begitu? Udah pasti-pasti gitu dijamin surga. Ya sudah, tinggal pelajari saja bagaimana karakteristik dan profil ya para sahabat itu, dan juga tabiin dan tabiut tabiin. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya, em, para pemuda kita mulai tergerak ya, hatinya, pikirannya gitu ya, itu tidak bisa dipisahkan. Nah, baik. Nah, ini sedikit saya sampaikan bagaimana ekspresi kecintaan para sahabat sahabiah terhadap Rasulullah. Nah, pada dasarnya makna cinta itu sendiri adalah mengikuti, begitu ya. Nah, di sini ya, kalau kalau ini sebagian saja ya, sebagian saja. Abu Bakar Asy-Siddiq membiarkan digigit hewan berbisa agar Rasul SAW tidak terbangun dari dari tidur di pangkuannya ya saat di Gua Thur, ketika beliau dan Abu Bakar itu hijrah ke Madinah. Kemudian Umar bin Khattab pun ya, ketika Umar mengatakan tidak ada yang lebih aku cintai setelah diriku, setelah kecintaan diriku gitu ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Artinya Umar itu sangat mencintai dirinya. Lalu sama Rasulullah itu dikoreksi, salah Umar. Seharusnya sebelum engkau mencintai dirimu sendiri, engkau harus mencintai aku. Dan apa yang dilakukan oleh Umar ya, ya, sampai betul-betul habis begitu ya. Nah, kemudian Fatimah Az-Zahra, putri dari Rasulullah SAW, rela tangan dan tubuhnya berpeluh karena kelelahan mengerjakan pekerjaan rumah tangga demi meraih surga. Ya, waktu itu Fatimah pernah mengeluh pada Rasulullah minta diberikan khodimat ya. Kemudian Bilal bin Rabah rela ditindih batu besar dan panas di atas pasir panas. Nah, ini sebagian kisah-kisah para sahabat dan sahabiah yang demi cintanya kepada Rasulullah, demi dakwah Islam, segala kesulitan yang mereka hadapi di dunia itu tidak ada apa-apanya kecuali mengharap surga. Nah, ini pun sebetulnya yang kita harapkan daripada pemuda saat ini, ya termasuk kita, begitu ya. Ya, kita harus banyak istighfar juga ya, Teh Lilis ya, karena Hmm. masih suka banyak mengeluh. Nah, pada saat kita sering mengeluh, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah membaca, memahami, merenungi
eh, kisah-kisah para sahabat dan sahabiyah. Maka apa yang kita alami saat ini itu belum apa-apa dibanding dengan mereka, begitu ya. Oke, yang terakhir, tahapan mewujudkan kebangkitan remaja apa saja? Yang pertama, tentu saja, para pemuda kita ini harus dipahamkan dulu tentang makna kebangkitan hakiki, ya kan? Harus dipahamkan dulu. Makna kebangkitan hakiki itu apa? Artinya perubahan pemikiran. Jadi harus itu bisa dimaknai dengan perubahan yang hakiki, yang sebenar-benarnya oleh para pemuda kita. Agar mereka itu ketika menjalani kehidupan itu udah jelas visi dan tujuannya. Hmm. Nampaknya ada sedikit ah, gangguan sinyal. Kelihatan ya Teh Lilis ya. Iya, Ya, sekarang udah sudah muncul lagi. muncul lagi, Ya, sempat ini hilang. agak tidak stabil. Iya, jaringan tidak stabil. Ya Biasa berarti saja. Problem mau kajian bisa online. ya. Ya, sampai mana? Ini sudah sampai sini ya tadi ya. Iya, sampai sini Ustazah. Iya, Masya Allah. Ya, biasanya ya tidak sama ya. Sinyal itu kadang lancar. Sampai sini Iya, tadi ya. ya betul Ustazah. Ya, udah itu adalah ya paham makna kebangkitan ya. Yang diubah dulu itu tentang pemikiran mendasar tentang hidup ya. Jadi mau apa di dunia, dari mana kita ini, mau apa di dunia dan akan kemana. Ini harus disampaikan dulu, harus dipecahkan dulu pada pemuda-pemuda kita supaya jelas mereka nanti menjalani kehidupan itu apa namanya tujuannya untuk apa? Maksudnya kita akan kembali lagi kepada yang menurunkan Islam yaitu Allah. Dan tidak hanya sekedar kembali, tetapi saya akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang saya lakukan di dunia. Nah, ini tuh harus clear dulu di kalangan pemuda. Baru setelah itu silahkan ya dia menjalani kehidupan dunia, ya tolabul ilmi ini itu dan lain sebagainya yang nanti ilmu yang mereka dapat itu diarahkan untuk kebangkitan Islam. Gambarannya seperti itu. Nah, ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh mereka ya, para pemuda Islam. Yang pertama sadar akan realitas buruk saat ini. Ya, lagi-lagi mereka harus disadarkan gitu ya bahwa kita hidup pada realitas yang buruk sekali saat ini ya. Bahkan bagi remaja-remaja, pemuda-pemuda yang sudah lulus kuliah saja, salah satu yang dekat dengan mereka itu apa? Sulit mendapatkan pekerjaan. Ya, seperti itu. Sudah dapat pekerjaan, ada yang pengen keluar karena tidak tahan dengan bosnya gitu. Macam-macam kan sekarang gitu ya. Nah, sadar dulu akan realitas buruk saat ini. Yang kedua, sadar juga realitas ideal yang akan diwujudkan. Nah, karena ini kan kita akan bicara tentang kebangkitan, maka harus ada proses ya untuk sampai kepada jalan kebangkitan itu agar tidak bolak-belok gitu. Ya, straight to the point gitu ya, lurus kepada poin target yang ingin dicapai. Ya, yang kedua tadi ya sadar realitas ideal yang akan diwujudkan. Yang ketiga paham metode perubahan atau metode perubahan atau metode kebangkitan yang benar gitu. Jangan sampai tersusupi ada ide-ide tadi, ide-ide eh, apa salah ya ide-ide sekuler kapitalis yang tadi ide HAM, demokrasi, liberalisme, ya kesetaraan gender, moderasi beragama itu harus dibersihkan, harus di skip begitu. Jangan sampai ide-ide
yang rusak tersebut karena lahir dari rahim sekuler kapitalisme itu masuk ke dalam metode kebangkitan. Tidak seperti itu dicontohkan Rasulullah itu. Ya, Rasulullah itu betul-betul hanya memegang thaqafah Islam gitu ya dalam menjalankan dakwahnya ya hingga kemudian melahirkan kebangkitan kaum muslimin. Begitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang keempat, bergerak berjamaah yang konsisten. Ya, bergerak bersama jamaah yang konsisten memperjuangkan perubahan hakiki atau kebangkitan hakiki. Kenapa demikian? Karena untuk melakukan mendasar tadi, ini nggak bisa sendiri, Teh Lilis. Hmm. Ini harus bersama-sama, harus saling menularkan. Ya, wong ide sekuler kapitalisme juga ditularkan secara sistematis dan struktural, masuk ke kurikulum dan sebagainya. Lah kita mau counter ya, mau mengcounter, mau mencabut ide rusak tadi, masa kita tidak berjamaah? Karena dengan berjamaah kita juga punya sistematika dalam membangun pemikiran yang benar. Dan juga apa namanya dengan berjamaah itu kita bisa berkoordinasi dan bisa apa istilahnya itu ya bersama-sama untuk kemudian membangkitkan umat dengan satu perasaan yang sama, perasaan Islam, pemikiran yang sama, pemikiran Islam, dan tuntutan yang sama, yaitu tuntutan peneraman Islam yang sama. Kurang lebih begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, mangga Teh Lilis. Iya, Masya Allah. Ustazah ya, nih apa ya, menyimak ya pemaparan Ustazah tadi tuh bikin betul ya, satu sisi tuh miris gitu ya, tapi juga memang itu PR ya. Kita harus kuatkan ya semangat untuk membina remaja itu. Karena tadi yang saya garis bawah itu ya pembajakan potensi remaja gitu ya, oleh sekuler kapitalis itu sudah sangat masif gitu ya Ustazah. Sehingga ini menjadikan PR ya buat kita bagaimana mengembalikan ya potensi-potensi yang luar biasa tadi agar jangan sampai ya terlena dibajak oleh barat, ide-ide barat ya atau ide-ide sekuler kapitalis ini sehingga menjadi hal yang luar biasa gitu ya. Harus PR. Nah, baik Bayangkan bisa sholat subuh di Hagia Sophia atau Blue Mosque sambil jalani umroh penuh makna di dua tanah suci. Ini bukan sekadar perjalanan, tapi rihlah menelusuri jejak sejarah peradaban Islam di Turki hingga tanah suci yang menebalkan iman, menenangkan hati, dan membahagiakan keluarga. Program eksklusif 11 hari berangkat 24 September 2025. Promo mulai hanya 28 jutaan dengan fasilitas lengkap, hotel nyaman, dan bimbingan sesuai syariat. Keberangkatan lainnya tanggal 5 Oktober, 5 November, dan 5 Desember 2025. Seat terbatas dan cepat habis. Segera amankan perjalanan umroh plus Turki spesial ini sekarang juga. terima kasih dan silakan ya sahabat Soldah memanfaatkan ya kesempatan tawaran ya dari kru kami. Baik Ustazah, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat Zoom ya. Tapi terlebih dulu ya, saya ingin menyampaikan nih ada doa ya, doa yang disampaikan oleh akunnya Ibu apa Teteh ini ya, Fatma dari Cimahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Cimahi hadir. Insya Allah menyimak. Semoga kru Soldah TV selalu sehat dan diberi kemudahan dan keberkahan. Dan Ustazah dan host pada pagi ini diberi kemudahan dan kelancaran. Juga para jamaah Soldah TV diberi kemudahan dan istiqomah dalam ketaatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jazakillah khair doanya ya Ibu Fatma dari Cimahi. Nah Ustazah, kita mulai menjawab pertanyaan mungkin ya Ustazah. Ini ada 2 pertanyaan ya. Ya, Saya Teh. ya, saya baca ya. Dari yang pertama dari akunnya Ummu Fahri. Izin bertanya Ustazah,
bagaimana melawan arus penyerangan sekuler kapitalis yang mempengaruhi remaja kita itu sudah semakin dahsyat. Sebagai orang tua sudah berupaya mendidik, mencari sekolah terbaik, membina dengan Islam. Namun ada saja hal-hal negatif yang didapat dari lingkungan atau tontonan atau gadget yang tidak bisa dibendung oleh orang tua. Harus bagaimana? Nah ini saja, ini kayaknya problem umum deh kita semua Iya, sebagai orang tua ya saat iya ini. betul. Ya, Silakan. ya Bismillah. Ya, jadi memang betul ya bahwa serangan sekuler kapitalis itu sedemikian dahsyat. Maka kita pun upayanya harus tidak kalah dahsyat gitu ya. Tidak kalah dahsyat gitu karena memang yaitu tadi bahwa serangan pemikiran ya yang bertentangan dengan Islam, ya kan sekuler itu bertentangan ya dengan Islam, itu luar biasa masif sampai nggak kerasa gitu, sampai nggak kerasa tiba-tiba sudah menjadi panduan panduan ya bukan kita sih ya, ya panduan lah, panduan seseorang dalam berbuat begitu, ya kan? Nah, dan media ya atau sarana yang dipergunakan ya oleh mereka itu kan sarana-sarana yang digemari, sarana-sarana yang dekat dengan pemuda-pemuda kita, gadget lah salah satunya ya. Seperti itu kan masuk. Makanya Hmm. saya itu sering mencontohkan begini. Salah satu apa namanya itu komoditas ekspornya Amerika ke negeri Muslim itu kan film, gitu ya, film. Nah, kalau dari Indonesia ke sana, misalnya ya, itu berupa beras misalnya atau apa. Ini kan nggak sebanding ya, ya, nggak sebanding itu dalam arti gini ya. Kalau kapitalis kan hitungnya memang eh, apa eh, uang gitu ya. Ya. Tetapi coba efeknya. Kalau film yang masuk secara masif ke dunia Islam, ya termasuk kepada pemuda-pemudanya, film itu membawa pemikiran, film Hmm. itu membawa gaya hidup, begitu. Sehingga ketika apa namanya, jadi kecanduan nonton itu tanpa punya filter dia ya, tanpa punya filter, tanpa bisa mampu memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah menurut Islam, ya akhirnya tadi tanpa disadari masuk ke dalam benaknya dan menjadi panduan dia dalam berbuat kan seperti itu. Nah, jadi bagaimana kemudian ya kita sudah berupaya mengkondisikan anak-anak kita ya, mendidik ya, mencari sekolah terbaik dan lain sebagainya. Tapi ada saja. Nah, ini menunjukkan bahwa upaya kita itu tidak cukup hanya untuk di keluarga kita saja, gitu. Ya, jadi ketika kita mensolehkan anak kita itu nggak cukup dalam ranah di dalam keluarga saja, tetapi kita pun juga harus berdakwah ke tengah-tengah umat gitu ya. Kita menyampaikan apa yang selama ini kita ajarkan pada anak-anak kita itu kepada ibu-ibu yang lain juga. Ya, misalnya tetangga, majelis taklim, apapun komunitasnya, kita sampaikan pemahaman-pemahaman Islam yang benar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga tidak kalah apa namanya pentingnya juga ya konten-konten di dalam tontonan ya ataupun juga realitas apa fisik ya di tengah masyarakat kita itu tidak berubah gitu ya, itu juga tetap akan mempengaruhi gitu ya anak-anak kita seperti itu. Nah, kan yang berwenang untuk memfilter konten-konten yang benar yang salah itu kan negara ya, negara gitu. Jadi selama memang dalam kajian kita ini sering kali kita mengkaitkan bahwa untuk mengubah kondisi masyarakat yang terpuruk, yang rusak, itu tiga, tiga hal, tiga pilar yang kemudian harus kita upayakan, yaitu membentuk individu yang bertakwa, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat. Yang ketiga itu adalah mendakwahkan pentingnya ada negara sebagai institusi yang akan melaksanakan syariat Islam kafah itu. Karena memang faktanya saat ini nih saya ambil analogi aja ya. Ketika saat ini kita hidup dalam negara yang tidak menerapkan aturan Islam secara kafah, maka yang terjadi adalah ya ini realitasnya, ya kan? Perzinahan susah berhenti, korupsi makin gila gitu kan. Maaf ya saya pakai kata itu, makin menggila gitu ya.
saking gemesnya ya, gitu ya. Kemudian apa namanya, atau sebagian anggota-anggota dewan juga tidak punya empati gitu ya, seperti itu, gitu ya. Ada juga yang kemudian apa ya namanya, tidak jujur ya dengan penghasilannya, kan lucu ya. Beberapa anggota dewan bilang, ah gajinya cuma segini kok, cuma 5 juta, cuma 6 juta, enggak kok gini gini gini. Yang satu dikasih qadarullah sama Allah teh dikasih belak-belakan ya, alias polos aja gitu ya. Nah, di sini kan sebetulnya umat ini kan harus cerdas begitu ya, melihat realitas yang terjadi, tapi juga harus punya solusi ideal yang kemudian harus diperjuangkan, yaitu kembali kepada Islam. Nah, jadi itu Teh Lilis, jadinya memang setelah kita sadar, paham, dan juga memperjuangkan, ya, ya mengupayakan membentuk individu yang bertakwa, kita terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga mendakwahkan pentingnya ada negara yang menerapkan Islam. Nah, doa yang tidak putus. Oh iya, tadi saya belum selesai ya, keburu ke distract ke sana. Nah, yang saya menganalogikan gini, saat ini kan kita diterapkan aturan negara yang saat ini kan kita hidup di negara yang tidak mengatur dengan aturan Islam. Maka yang terjadi dan yang mengikat kita sebagai warga negara itu aturan yang bukan dari Islam, kayak misalnya terikat pajak, ya gitu kan. Kita juga kemudian misalnya tuh ada larangan menggunakan kerudung ketika misalnya untuk bekerja, kan beberapa waktu yang lalu ada tuh ya, walaupun swasta, rumah sakit swasta melarang pegawainya, apakah itu dokternya ataupun nakes, apa, perawat dan lain sebagainya itu menutup aurat, ada kan? Nah, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini menjadi bukti bahwa aturan yang dikeluarkan oleh negara, kebijakan yang dikeluarkan oleh negara itu akan mewarnai ya masyarakat di dalam negara itu. Nah, sekarang tinggal dibalik saja. Kalau kita sebagai umat muslim merindukan, menginginkan hidup dengan aturan Islam, maka memang tidak mau ya pengaturan yang dilahirkan oleh negara itu ya harus bersumber dari Islam. Mungkin mudah-mudahan bisa bisa jelas ya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya nggak perlu juga pada akhirnya. Tapi kan negara kita kalau diterapkan Islam kan warga negara Indonesia tidak semuanya Islam. Lah, memang dulu Rasulullah ketika menerapkan negara Islam pertama di Madinah, warga Madinah itu Islam semua? Enggak, ya, enggak. Ya realitasnya, ya pada saat Rasulullah mendirikan negara Islam di Madinah itu ada orang Yahudi, ya ada bahkan perkampungan Yahudi, dan juga ada sebagian kecil orang yang masih musyrik gitu. Tapi aturan yang diberlakukan kepada mereka itu aturan yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah begitu, yaitu aturan Islam. Mereka tunduk kepada undang-undang dan undang-undang dasar dan undang-undang yang lahir dari Al-Quran dan As-Sunnah yang diterapkan oleh Rasulullah, mengikat. Nah kan sekarang tinggal dibalik aja kondisinya. Kita pun juga sekarang kan terikat dengan aturan yang dikeluarkan oleh negara yang tidak menerapkan aturan Islam. Berarti kembali kepada umatnya. Maka perubahan itu akan kembali kepada jalan umat. Bukan kudeta, bukan people power, bukan. Tapi sejauh mana kesadaran umat itu muncul untuk kemudian mereka ingin diterapkan Islam. Kurang lebih seperti itu, Tehlis. Allahu a'lam bishawab. Iya, betul ya Ustazah. Jadi ini bukti ya bahwa kita tuh nggak bisa soleh sendirian gitu ya. Mhm. Cukup Iya. di rumah gitu ya. Faktanya memang kita berhadapan dengan dunia luar ya, bagaimana lingkungan gitu ya, tempat sekolah, tempat bermain. Plus ya, ketika memang tadi ada aturan-aturan yang kita nggak bisa, masyarakat atau kita nggak bisa bendung ya, kayak mungkin ya situs-situs yang negatif gitu ya, dalam gadget gitu ya, dalam televisi atau ini kan itu nggak bisa oleh kita ya Ustazah. Ini perlu ada kepedulian ya dari pemerintah gitu ya, untuk Mhm. sama berarti ya, perubahan itu dari semua lini ya, Iya. dari individu, masyarakat, plus negara yang mau menghapus gitu ya hal-hal negatif dan menerapkan Islam gitu ya Ustazah ya. Mudah-mudahan Iya. ini Dan membuat terwujud kita negara ya. semangat untuk berdakwah. Baik Ustazah, ini ada pertanyaan lagi di ruang Zoom ya. Ada pertanyaan dari Ibu Windy ya. Ini Ibu Windy ada 2 pertanyaan sih. Nanti bisa langsung dijawab aja sih Ustazah. Karena nampaknya ini juga mirip-mirip ya permasalahan komunikasi ini Ustazah.
Assalamualaikum Ustazah, ini ada persoalan yang dihadapi anak saya usia SMA di pondok. Ada temannya yang mengaku dia pelaku LGBT, tapi curhat kalau menyesali perbuatannya. Kemarin saya nasihati anak saya untuk menjaga pertemanan dan jangan terlalu dekat dengan anak tersebut. Dan untuk menyarankan agar temannya itu berobat ke profesional untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi anak saya seperti masih bingung bagaimana cara untuk jaga jarak dengan temannya agar tidak menyakiti hati temannya. Syukron. Nah, ini masih dari Ibu Windy ya. Izin bertanya lagi, bagaimana tips berbicara pada anak laki-laki remaja usia SMA agar apa yang kita sampaikan bisa mereka terima? Karena saya kondisi yang single mom, jadi tidak ada yang membantu dalam mendidik mereka. Syukron jawabannya. Itu Hmm, saya silahkan. kayaknya Eh, nyambung ya. Pertanyaannya nyambung saja tentang Nah, jadi komunikasi. laki-laki ya anaknya ya. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Memang ya, kita sudah berusaha ya memondokkan anak itu supaya membantu kita sebagai orang tua agar dekat dengan ajaran Islam gitu ya. Tapi banyak realitasnya ternyata di luar ekspektasi kita gitu ya. Salah satunya bertemu, berteman ya dengan anak yang LGBT gitu ya. Ya kita juga gimana ya Teh Lilis, LGBT itu kan juga kemaksiatan gitu ya. Kita kadang sok nggak tega juga ya gitu ya. Tapi memang itu kemaksiatan. Ya artinya kalau anak udah usia SMA, dia sudah bisa berpikir sempurna. Sehingga harusnya sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang haram, mana yang yang tidak haram begitu. Nah, kan ini jadi problem gitu ya. Nah, lihatnya begini, kalau untuk ibu ya, untuk Bu Windy sendiri, upaya Ibu Windy kepada anaknya, ya tentu saja memang berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan anak ya, menguatkan menguatkan anaknya ya, supaya rasa takut kepada Allah itu tetap menjadi prioritas dalam diri anak kita ya. Sambil kita juga menjelaskan mana batasan-batasan yang boleh dalam berteman, mana yang tidak boleh dalam berteman, seperti itu, gitu ya. Nah, itu terus dilakukan pada saat kita menengok ya atau berkunjung kepada anak kita. Karena benar-benar ketika kita berkunjung kepada anak kita di pondok itu kayak me time-nya gitu ya, Teh Lilis ya. Ini kita udah fokus aja ke situ gitu ya, ke fokus kepada pendampingan anak kita. Ataupun ketika anak kita pulang ke rumah, itu juga sama. Kita lakukan komunikasi seperti itu, dan komunikasi yang kita sampaikan ya tidak keluar dari tadi, dari apa yang seharusnya kita jadikan sebagai asas dan juga standar, yaitu asasnya iman, ya, dan standarnya itu halal haram atau hukum syara, begitu. Nah, cara berkomunikasi dengan anak remaja pria, kebetulan memang anak saya juga tiga pria ya, Teh Lilis juga sama ya. Eh, jadi kalau bisa sama anak perempuan, nah ini agak-agak gitu ya karena nggak ada pengalaman gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya bukan anak sendiri juga karena kita insya Allah apa namanya sering bertemu di kajian-kajian dan kajian itu juga seringkali ada anak-anak akhwatnya, yaitu suka jadi bahan obrolan juga. Nah, baik komunikasinya seperti apa? Begini, ini sekedar sharing aja barangkali ya, barangkali yang saya alami. Yang pasti eh, kita harus menyadari sebagai orang tua bahwa anak kita ini hidup pada kondisi yang berbeda pada saat kita dulu remaja, pada saat kita seusia mereka ya. Itu harus kita pahami. Beda. Artinya kalau dulu ya kita sebagai anak, sebagai remaja ibaratnya apa ya? Panduan kita atau yang menasihati kita itu mungkin terbatas hanya orang tua saja ya, dan guru barangkali gitu ya. TV cuman TVRI gitu. TV cuman TVRI, gadget nggak punya gitu ya. Nah, dalam hal itu yang berbeda maksud saya. Nah, tapi kondisi sekarang anak kita itu punya peluang besar mendapatkan informasi itu tidak hanya dari kita aja, tetapi dari banyak hal begitu ya.
Nah, ini yang kemudian kita harus sadari, harus pahami. Nah, sehingga bisa jadi apa yang mereka ketahui, kita banyak yang nggak tahu juga gitu. Terutama dari sisi wawasan ya atau wawasan umum ya seperti itu. Nah, tetapi sebetulnya ketika kita sebagai orang tuanya ngaji Islam kafah gitu ya. Nah, setidaknya ini menjadi akan membantu kita untuk juga mencermati fenomena-fenomena atau hal-hal yang terjadi. Ini sangat-sangat penting sekali. Ini kenapa pentingnya seorang ibu, seorang atau orang tua ini juga memiliki bekal pemahaman Islam kafah gitu. Karena tadi untuk menjadi apa bekal dia dalam mengarahkan anak-anak kita itu. Kalau orang tuanya tidak ngaji, kalau orang tuanya tidak mengkaji pemahaman Islam yang benar, Islam yang kafah, sulit begitu, sulit sekali teh, sulit seperti itu ya. Nah, tinggal kemudian caranya, caranya itu diskusi aja. Kita tidak menjudge kita tidak menjudge. Ini saya sering kali memang dikritik juga sama anak saya gitu. Misalnya langsung kata-kata itu nggak boleh loh kayak begini-begini. Kenapa sih orang kayak itu seperti itu? Nggak boleh kayak gitu, Umi. Ya. Gitu. Nggak boleh kayak begitu. Jadi kadang-kadang protesan itu didapat dari anak-anak kita. Oh iya iya iya, oke. Ya kan mereka, misalnya kita kan spontan ya. Kenapa sih kok pinter tapi kok misalnya peluk-pelukan gitu ya, gitu misalnya. Nah itu ya, ketika misalnya kita langsung memprotes masalah itu di depan anak kita, itu biasanya ada defense ya, ada pembelaan dari anak kita. Jangan gitu dong. Mereka kan bisa jadi belum tahu, belum paham. Nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi artinya eh, kita tidak langsung reaktif ya dalam melihat fenomena yang salah begitu ya. Tapi justru kita tanya balik kepada anak kita. Ini kalau untuk remaja mah begitu. Menurut AA gimana? Ya, menurut Akang gimana gitu? Menurut Abang gimana itu yang seperti itu? Nah, itu komunikasi seperti itu. Meskipun komunikasi yang seperti ini tentunya harus diawali dengan kita memberikan input dulu kepada anak kita. Dan input yang tadi paling pertama itu adalah menanamkan keimanan gitu. Nah, kalau input itu sudah masuk kepada anak-anak kita, sebetulnya nanti tinggal diskusinya tinggal ini aja gitu, tinggal apa ya? Ya sharing sharing berupa diskusi aja gitu. Ya kan? Nah, akhirnya anak itu kalau kemudian sudah kita bahas suatu masalah, kita kembalikan kepada, ya itulah memang hidup di dunia ini, kita hanya bisa mengupayakan apa yang Allah perintahkan. Selebihnya, keputusannya seperti apa itu kan Allah. Misalnya contoh, lagi nyari pekerjaan tuh, susah gini, 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 dan lain sebagainya. Ya ikhtiar saja. Mana ikhtiar yang halal, ya udah jalani. Ketika belum waktunya ini, ya sudah. Ya, nah biasanya anak kalau gitu, oh iya, ya insya Allah sabar, gitu, begitu ya. Nah sedikit lagi untuk yang LGBT, ya memang begini, ada baiknya disampaikan kepada pengurus pondok dan juga kepada orang tua si anak tersebut. Ya ini mungkin apa namanya, ibu bisa mengambil jalur sendiri gitu ya. Kalau misalnya ke anak kan pasti anak nggak akan enak gitu ya. Itu karena memang udah beberapa informasi di pondok-pondok tertentu itu ada aja tuh LGBT itu baik laki-laki maupun perempuan itu ada aja begitu. Nah, maka ini sudah harus pakai jalur kepada pengurus pondok dan juga harapannya pengurus pondok itu bisa menindaklanjuti selanjutnya kepada orang tuanya. Karena anak yang mengaku LGBT juga ini sedikit banyak akan dipengaruhi oleh orang tua mereka. Sejauh mana perhatian orang tua kepada anak-anaknya dan lain sebagainya. Sejauh mana informasi yang kemudian diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya tentang halal haram dan seterusnya. Nah, ketika memang misalnya orang tua yang anaknya mengakui LGBT itu sudah melakukan hal-hal yang diberitakan oleh Islam, nah ini kan berarti begitu dahsyatnya gitu tadi ya, begitu dahsyatnya serangan atau apa namanya pemikiran tentang LGBT itu sendiri yang kita sama-sama tahu ini kan sudah merupakan sudah menjadi sebuah gerakan. Nah, dari sini memang yang paling baik itu adalah menjauh. Itu kesimpulannya itu menjauh. Kalau nggak bisa eh, eh, apa namanya langsung gitu ya, ya
berproses lah seperti itu ya, seperti itu. Kalau misalnya sampai taraf tertentu yang membahayakan, lebih baik pindah saja pondoknya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mangga, itu barangkali untuk pertanyaan dari Bu Windy ya. Oh, sekarang yang kelempar Teh Lilis ya. Ya, begitu. Nah, jadi untuk Bu Windy dan juga untuk Umu Fahri, kelempar nggak nih? Enggak Ustazah, tidak. Ya, ya Ya, itu Teh Lilis untuk jawaban pertanyaan dari Bu Windy ya. Allahu a'lam bishawab. iya. Betul ya, Masya Allah, Ustazah, jazakillah khair ini jawabannya ya, betul ya. Memang kan seni komunikasi ya dengan anak itu kan jadi terus ya kita mengupgrade diri ya, bagaimana bisa mendidik mereka, kemudian mengawasi mereka ya, karena fungsi kita juga ketika anak walaupun sudah disekolahkan ya di sekolah yang kita percaya ya insya Allah di pesantren. Tapi kan tetap ya kita tidak melepaskan begitu saja atau menyerahkan begitu saja. Kita tetap masih punya tanggung jawab. Jadi apa yang Ustazah sampaikan tadi ya, seni-seni berkomunikasi itu juga jadi PR ya Ustazah. Nanti kan komunikasi ke anak laki-laki bagaimana, ke anak perempuan bagaimana, termasuk ya Ustazah kita ada kewajiban juga untuk mendakwahkan kepada teman-temannya ya gitu. Kan tadi ya ada temennya yang curhat LGBT mengaku gitu kan. Nah ini Masya Allah ya kalau anak-anak kita juga bisa jadi apa anak-anak yang kemudian penyampai ya risalah Islam atau pendakwah gitu ke temannya kan luar biasa gitu ya ini memang butuh apa pembinaan ya kepada remaja kita ini. Ini memang eh, sangat penting ya Ustazah perhatian kita kepada remaja karena mungkin usia-usia mereka tadi ya usia-usia yang harus kita selamatkan. Jangan sampai pembajakan ya oleh sekuler kapitalis ini yang kemudian membuat kita rugi gitu ya di kemudian hari. Gitu ya, Mhm. kita susah di kemudian hari karena remaja-remaja kita yang kemudian terbawa arus dan tidak terselamatkan. Nauzubillah min dalik. Tapi ya Bismillah ya Ustazah dengan adanya kajian eh, hari ini ya salah satunya di kajian Muslimah dan dakwah Baiti Janati di Soleh TV ini adalah dalam salah satu rangka ya untuk menguatkan pemahaman-pemahaman kita, bagaimana mendidik remaja-remaja kita, dan bagaimana kita semakin menguatkan dakwah ini agar mengembalikan ya kehidupan ini dari terpuruknya bangkit menuju kehidupan Islam. Baik Ustazah, terima kasih ya jazakillah khair atas ilmunya. Ini waktu kita sudah hampir selesai Ustazah. Mungkin saya harus menutup kajian ini, namun sebelumnya saya akan persilakan Ustazah untuk memberikan closing statement bagi sahabat solda semua. Tafadhol Ustazah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk closing statement tema kali ini yaitu bagaimana mewujudkan profil pemuda pembangkit umat, maka yang harus dilakukan itu adalah para pemuda harus segera ya kita sadarkan ya, atau kalau itu kepada kita sebagai orang tua. Kalau untuk pemudanya sendiri harus segera menyadari bahwasanya saat ini kita hidup dalam situasi kondisi yang sangat rusak itu karena dominasi pemikiran sekuler kapitalis sehingga untuk mengubahnya, untuk membangkitkan kembali Islam itu tentu saja harus mencabut ya pemikiran tadi dalam benak kita. Nah, dan caranya itu adalah dengan berdakwah. Dan berdakwah ini diawali dengan membina diri dengan pemahaman Islam kafah. Dan ini harus segera dilakukan. Allahu a'lam bishawab. Iya, Masya Allah. Insya Allah Ustazah ya, semoga kita semua ya bisa dimudahkan ya dalam belajar. Terlebih lagi ya tadi belajar Islam kafah. Amin, ya rabbal alamin. Baik sahabat solda semua dan Ustazah, terima kasih Ustazah atas ilmunya. Sama-sama. Teriring doa ya, semoga ilmu yang Ustazah sampaikan ini jadi pencerahan bagi kita semua Mhm. dan mudah-mudahan ya menjadi pahala jariah buat Ustazah. Dan kepada sahabat solda semua juga kami mohon maaf ya untuk yang di ruang YouTube kami tidak bisa sampaikan karena memang mungkin tidak tayang ya YouTube-nya pagi ini bagi yang memang biasa menyimak melalui YouTube sedang ada kendala gitu ya sehingga insya Allah tapi tetap nanti akan di upload ya karena sudah direkord pertemuan kita hari ini tetap bisa disaksikan
di lain kesempatan bagi sahabat soldah yang belum bisa menyimak hari ini. Baik, terima kasih Ustazah dan sahabat soldah semua. Kami ucapkan atas kehadirannya dan juga saya mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam pertemuan ini. Semoga Allah memaafkan dan semoga Allah meridhoi pertemuan ini berada dalam keberkahan. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, mari kita tutup ya acara ini dengan membaca istighfar, doa majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.